Meski belum menemukan titik terang, misteri demi misteri dalam kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat perlahan terungkap. Kepolisian menyingkap fakta baru dari meninggalnya satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri Rudianto Gunawan dan Reni Margareta. Anak mereka bernama Dian serta adik dari Rudianto, Budianto. Reni Margareta diyakini sudah meninggal sejak Mei 2022 atau 6 bulan sebelum keempat mayat ditemukan warga pada 10 November 2022. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin 21 November kemarin. Ini berarti Dian dan Rudianto yang kerap disaksikan oleh warga masih beraktivitas pada periode 2-3 bulan sebelum ditemukan tewas. Sempat hidup bersama mayat dari ibu dan istri mereka. Hengki mengatakan fakta tersebut terungkap setelah polisi menemukan percakapan Budianto dengan mediator penjual rumah pada 2 ponsel yang ditemukan di TKP. Pada pertengahan tahun ini, Budianto sempat hendak menjual rumah tempat keempat anggota keluarga tersebut tinggal senilai 1,2 miliar rupiah. Ia menghubungi mediator untuk menjual rumahnya. Tak kunjung mendapat pembeli, mediator pun menawarkan Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ke sebuah koperasi simpan pinjam. 2 mediator dan seorang petugas koperasi lalu datang ke rumah keluarga itu sama-sama. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung tercium bau busuk yang luar biasa pada tanggal 13 Mei 2022. Ketika ditanya ke pemilik rumah mengenai bau busuk tersebut, penghuni rumah yang menemui waktu itu, Budianto, menjawab bahwa itu adalah bau got yang lupa dibersihkan. Di dalam rumah, para tamu menemui Dian. Mereka sempat meminta ditunjukkan sertifikat rumah atas nama Reni Margareta. Lalu petugas koperasi meminta dipertemukan dengan Reni, namun pihak keluarga mengatakan Reni sedang sakit dan istirahat di dalam kamar. Pegawai koperasi tetap meminta diantarkan untuk masuk ke dalam kamar di depan rumah tempat Reni beristirahat. Begitu kamar dibuka oleh Dian, bau busuk yang lebih menyengat menyeruak. Di dalam kamar, petugas melihat tubuh Reni terbaring dalam gelap. Dian mengatakan ibunya sensitif pada cahaya kepada petugas koperasi. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flashlight HP-nya. Begitu dilihat langsung teriak takbir. Ini sudah mayat, lanjut Hengki. Budianto yang mengetahui petugas koperasi melihat Reni sudah menjadi mayat pun meminta mereka tidak melaporkan ke warga atau polisi. Dian pun mengaku ibunya sedang sakit dan ia masih menyisir rambut dan memberi susu. Keterangan saksi yang disampaikan Hengki selaras dengan keterangan tetangga rumah yang pernah mencium bau busuk pada pertengahan tahun ini. Kepada Kompas.com, tetangga rumah keluarga Budianto, Tio, mengaku pada rentang Maret-April lalu sempat ada bau busuk yang bersumber dari rumah tetangganya yang mengusik lingkungan sekitar. Fakta ini pun turut menjelaskan keberadaan kapur barus yang punya fungsi menyerap bau di rumah keluarga tersebut. Penyidik telah memegang sejumlah bukti dan petunjuk, mulai dari hasil otopsi keempat jasad, barang-barang di tempat kejadian perkara, keterangan para saksi, hingga jejak digital pada ponsel mereka. Temuan-temuan tersebut nantinya dirangkai dan dicocokkan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menyingkap misteri yang masih menyelimuti kasus ini. Untuk merangkai segala temuan itu agar mengarah pada kesimpulan kasus, penyidik menggandeng sejumlah ahli di bidang medikal forensik legal, patologi anatomi, toksikologi, dan DNA.